Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja, saya atas nama Irodatul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan yang ada di negara Singapura. Baik, adapun rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana latar belakang negara di Singapura. Yang kedua, bagaimana kebijakan pendidikan di negara Singapura. Yang ketiga yaitu apa saja teori dan prakteknya di negara Singapura. Baik, yang pertama yaitu tentang latar belakang yang ada di Singapura. Adapun Singapura merupakan salah satu negara termaju di kawasan Asia Tenggara dan bisa mengalahkan saudara-saudara tuanya di kawasan Semenanjung Melayu. Hal tersebut karena terjadi kemajuan sistem pendidikannya. Juga Singapura sebagai negara yang dianggap paling maju di Asia Tenggara hanya memiliki jarak kurang lebih 40 km dari barat ke timur. Kalau dihitung dengan jumlah penduduk, maka negara Singapura yang kurang lebih 5 juta jiwa. Adapun jumlah penduduk yang sedikit dan jarak wilayah yang relatif kecil untuk ukuran sebuah negara bukan menjadi alasan untuk tidak maju. Singapura juga memulai pembangunan kekuatan dasarnya dengan modal pendidikan. Selain itu, Singapura terletak di persimpangan Asia, di tengah bisingnya kesibukan kota kosmopolitan. Singapura bukan lagi sekedar negara tujuan wisata favorit. Perlahan tapi pasti, Singapura juga telah menjelma menjadi salah satu pusat pendidikan yang dapat dibanggakan di dunia, menyatukan yang terbaik dari barat hingga timur. Saat ini, negara yang berpenduduk 5 juta jiwa telah menjadi negara tujuan bagi sekitar 86.000 pelajar internasional dari 120 kebangsaan untuk menimba ilmu mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, antara SMP dan SMA, diploma politeknik,
sarjana hingga program pasca sarjana dengan beragam pilihan sekolah mulai dari sekolah negeri, sekolah swasta, hingga sekolah internasional. Sebagai sebuah pusat pertemuan budaya, Singapura memang kota kosmopolitan yang mempertemukan tradisi barat dan timur. Dengan situasi tersebut, selain belajar formal di bangku sekolah, para pelajar internasional dapat berharap memperoleh pengalaman menarik dari persentuhan mereka dengan beragam budaya dan adat istiadatnya. Adapun poin kedua, yaitu tentang kebijakan pendidikan yang ada di negara Singapura. Adapun keunggulan sistem pendidikan di negara Singapura terletak pada kebijakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Kurikulumnya yang lengkap, di mana inovasi dan semangat kewirausahaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Para individu menunjukkan bakat-bakat yang berkaitan satu sama lain dan kemampuan untuk bertahan dalam lingkungan yang penuh dengan persaingan dipersiapkan untuk sebuah masa depan yang lebih cerah. Sistem pendidikan di negara Singapura terdiri dari 4 lembaga utama. Di antaranya yaitu yang pertama, pemerintah. Sekolah yang didanai pemerintah dan independen untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. Yang kedua yaitu universitas lokal, pendidikan politeknik dan lembaga teknik untuk pasca pendidikan tingkat menengah. Yang ketiga yaitu sekolah swasta untuk pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah. Yang keempat yaitu sekolah dengan sistem dari luar negeri dan sekolah asing atau internasional. Yang selanjutnya yaitu di negara Singapura ada pendidikan prasekolah. Yang pertama yaitu pendidikan prasekolah yang diselenggarakan oleh Taman Kanak-kanak atau TK dan Pusat Perawatan Anak yang terdiri dari program 3 tahun untuk anak usia 3 hingga 6 tahun. Yang kedua yaitu ada sekolah dasar. Seorang anak di negara Singapura menjalani pendidikan dasar selama 6 tahun yang terdiri dari 4 tahun tahap dasar pertama, yaitu sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 4, dan tahap orientasi tahun kedua yaitu sekolah dasar kelas 5 sampai kelas 6. Yang ketiga yaitu ada sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan di negara Singapura terdiri dari sekolah dengan dana pemerintah, bantuan pemerintah atau biaya sendiri. Para siswa melaksanakan pendidikan lanjutan selama 4 atau 5 tahun melalui program spesial, cepat ataupun normal. Yang keempat yaitu ada institusi kesenian swasta. Saat ini ada 2 institusi kesenian swasta di negara Singapura, yaitu La Salle College of the Arts dan Nanyang Academy of Fine Arts atau yang disebut dengan NAFA, yang menawarkan pendidikan kesenian selepas sekolah menengah. Kedua sekolah tersebut dikelola oleh swasta dan merupakan badan yang dibiayai publik. Yang kedua, institusi kesenian tersebut yang bersifat non-profit. Yang kelima yaitu ada sekolah swasta. Di Singapura, beragam variasi sekolah swasta yang menawarkan berbagai jenis jurusan yang menambah
keanekaragaman pandangan pendidikan antar bangsa. Ada lebih dari 300 sekolah swasta komersial jurusan teknologi informasi, seni, dan bahasa. Sekolah swasta komersial dan sekolah khusus ini menawarkan jurusan yang banyak diminati oleh siswa lokal dan internasional. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang teori dan praktek. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di negara Singapura mengerucut pada visi dan misi pendidikan tersebut. Visi dari pendidikan di Singapura yaitu memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk merasakan aturan sistem pendidikan di Singapura yang selalu meletakkan keunggulan dan menempatkan diri sebagai bagian dari komunitas dunia. Yang kedua yaitu kurikulum. Untuk kurikulum pada tahap sekolah taman kanak-kanak menyelenggarakan 2 sesi sehari dengan tiap sesi pelatihan dari 5 sampai 4 jam 5 hari setiap minggunya. Pada umumnya kurikulum termasuk program berbahasa Inggris dan bahasa asing dengan pengecualian terhadap sistem luar negeri yaitu pada sekolah internasional yang menawarkan program taman kanak-kanak bagi anak-anak ekspatriat. Yang ketiga yaitu metode. Singapura memiliki metode pembelajaran bertaraf internasional, infrastruktur pendidikan yang canggih, serta atmosfer belajar yang nyaman di tengah keharmonisan multibudaya masyarakatnya. Yang keempat yaitu evaluasi. Adapun penyelenggaraan evaluasi pendidikan di negara Singapura tidak berbeda dengan pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu mengadakan evaluasi berbentuk ujian nasional. Dalam pendidikan Singapura tidak menentukan kelulusan seseorang, karena menurut pemerintahannya setiap orang punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila di dalam video ini mulai dari awal sampai akhir mungkin ada kata yang kurang sopan atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di dalam video pembelajaran mulai dari awal sampai akhir dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.